Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami BCKS Kabupaten Tanjung Jabung Timur Angkatan ketiga tahun 2026 akan menampilkan supervisi akademik pembelajaran mendalam. Saya Muslimah sebagai kepala sekolah. Saya Paramita sebagai guru. Saya Rina Dewi sebagai murid. Saya Revianti sebagai murid. Saya Zakia sebagai dokumenter. Saya Joko Pujoyo sebagai murid. Saya Sulaiman sebagai murid. Saya Ardi Purwanto sebagai murid. Saya Maiswardianto sebagai murid. Saya Ainun sebagai murid. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ita. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah kabar saya baik Ibu. Iya, seperti yang Ibu rencanakan kemarin bahwa Ibu besok mau masuk kelas ya Bu ya. Ya benar sekali Bu. Apa saja persiapannya Bu? Oke, untuk persiapan besok di kelas Ibu saya sudah mempersiapkan perangkat belajarnya modul ajar. Untuk satu kali pertemuan. Baik. Selanjutnya saya juga mempersiapkan seperti RDP-nya Ibu. Baik. Terus rencana Ibu apa tujuan dari pembelajaran ini? Adapun tujuan yang nanti akan saya sampaikan kepada peserta didik saya itu saya akan pertama saya akan mengidentifikasi masalah sosial atau bullying di sekolah karena saya lihat baru-baru ini banyak sekali terjadi pembulian walaupun bukan di sekolah kita, tapi itu bisa nanti kita jadikan contoh untuk memberikan pembelajaran kepada anak kita. Wah, ide yang bagus itu Bu. Terus rencana Ibu pelaksanaannya bagaimana Bu? Iya, dalam penerapan pembelajaran nanti di kelas Ibu, saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning karena nanti dengan saya nanti akan menyajikan kasus melalui PID. Nanti saya akan memperlihatkan video pembelajaran kepada peserta didik bagaimana tentang kasus pembulian. Nah, dari video itu nanti saya mengajak peserta didik itu berkelompok, mereka menjawab kasus tersebut seperti itu Bu. Oh, berarti sudah disiapkan semuanya Bu ya? Iya. Rencana Ibu sudah bagus sekali. Nah sekarang saya mau tahu Bu, bagaimana nantinya prinsip yang akan Ibu lakukan pada hari itu. Ya, baik, terima kasih Ibu. Jadi untuk besok saya masuk, itu saya sudah menerapkan prinsip pembelajaran mendalam. Di mana pada pembelajaran mendalam itu nanti saya akan diawali dengan prinsip yang pertama itu yaitu berkesadaran. Jadi nanti saya akan memberikan absorpsi kepada siswa bertanya seperti itu kan. Selanjutnya bertanya tentang masalah yang terjadi di sekitar. Nah, selanjutnya nanti saya juga akan menerapkan prinsip bermakna. Jadi dari bermakna di sini saya akan mengajak peserta didik di dalam kelompok nanti mereka itu menyelesaikan kasus. Jadi dengan seperti itu berharap mereka bisa mendapatkan makna bagaimana dia bisa menyelesaikan kasus tersebut. Kemudian yang terakhir saya akan menerapkan prinsip menggembirakan. Menggembirakan di sini bukan berarti kita ada istilahnya bersenang-senang, bukan bersenang-senang atau kita ada ice breaking, tapi menggembirakan di sini nanti anak peserta didik itu bisa menemukan aha moment. Jadi dari mereka berkelompok itu mereka bisa nanti menyampaikan hasil tugas mereka itu di depan. Jadi mereka itu berani dalam menyampaikan hasil tugasnya seperti itu Bu. Oh, ide yang sangat bagus itu Bu Mita. Saya mendukung sekali. Nah, nanti persiapkan semuanya yang dibutuhkan itu administrasinya. Nanti insya Allah saya akan datang ke kelas Ibu. Iya, terima kasih banyak Ibu. Ya. Sama-sama Bu. Selamat bertugas Bu ya. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah.
Baik, sebelum kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kalian. Silakan, Joko. Untuk memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada yang tidak hadir hari ini atau hadir semuanya? Zakia, Bu. Oh, Zakia. Kenapa Zakia? Kemarin diganggu sama Joko, Bu. Nah, iya, ini kenapa nih Joko nih mengganggu Zakia ya? Jadi ini keterangannya Zakia ini nggak masuk kenapa? Izin, sakit, atau apa? Tahu, Bu. Nggak tahu. Bu, cuman kemarin saya nengok dia diganggu sama Joko. Oh ya udah, berarti kita buat alpa ya, karena nggak ada kabar ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya tentang pembulian ini. Jadi yang pertama itu adalah Ibu harapkan setelah pembelajaran ini kalian mengetahui kasus bullying itu seperti apa. Kemudian yang kedua, kalian bisa mencari solusi dari terjadinya kasus bullying tersebut. Ya, baik. Ini berhubung Joko juga mengganggu Zakia. Nah, ini berarti ada hubungannya nih dengan pembelajaran kita hari ini. Itu salah satu contoh dari pembulian. Ya. Nah, sekarang Ibu ingin memperlihatkan kepada kalian sebuah kasus. Ya, sekarang kalian tonton dulu kasus yang akan Ibu perlihatkan ini. Ya, silakan ditonton videonya ya. Ini ada sebuah tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau individu terhadap orang lain. Oke, sampai di sini aja ya videonya ya. Nah, sekarang coba siapa yang mau kasih pendapat? Apa pendapat kalian? Ya, coba. Boleh. Mai. Pendapat saya tadi, Bu, dari itu tuh anak perempuan itu digebukin, Bu, pakai tas. Oke, anak perempuan yang digebuk pakai tas. Ada lagi? Ada yang mau berkomentar? Wah, aktif anak Ibu ya semua ya. Coba Sulaiman dulu. Kalau melihat video tadi, Bu, masa iya, Bu, gara-gara upload tas di media sosial dikatakan norak gitu. Oh iya. Nah, jadi kalau nengok dari videonya itu, Bu, kasihan si anak perempuan gitu. Padahal dia kan bagus tuh, Bu. Iya. Saking senangnya dapat tas gitu kan. Iya. Nah, akhirnya dia dibully sama teman-teman. Oh gitu, ya. Ada lagi yang mau kasih komentar? Coba, yuk, Idun. Iya, Bu, itu kalau nengok video tadi si anak perempuan pamer, kawan-kawannya nggak suka gitu. Oke, nah dari pendapat kalian tadi, nah ini kan merupakan masalah ya yang kalian tonton. Nah sekarang Ibu mau melihat nanti bagaimana kalian bisa memecahkan masalah ini. Nah sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok ya. Untuk kelompok 1, ini adalah kelompok 1 dan ini adalah kelompok 2. Nah di dalam kelompok silakan kalian bekerja ya. Yang kalian cari di sini adalah silakan kalian nanti mencari penyebab terjadinya masalah atau apa yang kalian tonton tadi, penyebab terjadinya pembulian itu. Ya, itu yang pertama. Kemudian nanti kalian juga mencari atau berdiskusi di dalam kelompok kalian bagaimana dampak dari pembulian tadi bagi korban yang dibully atau yang diganggu tadi, ya, perempuan yang tadi posting tasnya ke medsos, tas barunya. Kemudian yang ketiga, bagaimana solusi yang bisa kalian berikan. Ya, dari video pembelajaran tadi, ya. Oke, mengerti apa yang akan dikerjakan? Iya, oke, silakan kalian bekerja di dalam kelompok kalian, berdiskusi, dan Ibu akan menilai ya, nanti siapa yang aktif akan Ibu beri bintang. Ya, nggak ada yang diem ya. Mai jangan diam saja ya, jangan ikut hasilnya aja. Oke, Sulaiman juga nggak boleh diam, ini Ibu akan nilai. Diskusi, Ibu, kita sepakati waktunya berapa menit? Halo, perhatikan Ibu dulu nak, berapa menit kita sepakati waktunya? 10 menit. 10 menit ya. Jadi setelah 10 menit silakan nanti masing-masing kelompok Ibu minta untuk tampil ke depan ya, semuanya tampil ke depan menyampaikan hasil dari diskusi kelompok. Nanti kalau ada yang berbeda boleh menambahkan, kalau sama berarti pas ya. Silakan.
Ibu akan menilai. Ardi nggak ngerjain ya? Kamu nggak ada komentar, Ibu lihat. Sulaiman. Kok diam aja? Boleh kasih masukan ya, Ardi ya. Oke, adakah yang sudah siap? Kelompok 2? Kelompok 2? Nunggu. Belum. Oke, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Oke, nanti selesai nggak selesai, silakan tampil. Kelompok 1 udah selesai belum? Belum. Sudah nomor berapa? Dari 3. Oke, nomor terakhir ya. Oke. Tunggu. Ya, Bu. Oke, silakan siapa yang sudah? Oke, berarti kelompok 2 ya. Udah diselesaikan ya. Berarti silakan kelompok 2 tampil ke depan semuanya, boleh maju. Oke Bu, terima kasih waktunya. Kami dari kelompok 2, anggota Ketua Joko, si Rina, Maiswardianto. Kami akan menyampaikan hasil dari diskusi tentang perundungan di sekolah. Penyebabnya gara-gara status WA atau pamer tas baru. Dampaknya bagi yang status WA, siswa yang berstatus WA, dampaknya ketakutan, cemas, tidak percaya diri, dijauhi teman, dan mendapatkan kekerasan fisik. Solusi untuk kami, Bu, jika mempunyai barang tidak usahlah dipamerkan di media sosial. Yang kedua, untuk teman-temannya tidak boleh melakukan perhubungan dalam bentuk apapun, apalagi sampai ke menyakiti fisik. Dan berikutnya, segera melaporkan dengan guru wali kelas. Dan yang terakhir, diharapkan pihak sekolah atau kepala sekolah beserta tim pengendali perundungan untuk segera diselesaikan agar tidak berkelanjutan dengan memanggil semua yang terlibat. Itu Bu, dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, baik ya, sudah menjawab hasil diskusi tadi. Kira-kira ada tanggapan nggak nih dari kelompok 1? Sama atau berbeda nih? Ada yang sama Bu, ada juga yang tidak. Oke, sekarang silahkan boleh ditambahkan yang bedanya di mana aja. Di bagian mana beda? Kalau yang sama nggak perlu disebut lagi. Mensosialisasikan kepada siswa agar tidak membuli sesama teman. Hai Bu. Ya, silakan Joko. Refleksi dari saya, kalau kita bermedia sosial harus bijak, tidak bisa kita mempamerkan barang kita. Iya. Kemudian kita satu sekolah itu sama-sama menuntut ilmu, seperjuangan harus saling mendukung, Iya. menyayangi. Iya. Nah, karena kita selalu diajarkan untuk berkarakter, akhlak dulu, berilmu dan sebagainya. Mungkin dari saya itu Bu. Iya, bagus sekali. Coba tepuk tangan dulu untuk Joko ya. Oke, jadi anak-anak kita di sekolah mudah-mudahan tidak ada kasus pembulian ya. Jangan sampai mengganggu temannya. Kalau ada temannya yang punya tas baru, kalau dia mau unggah jangan dibully. Ya, anak-anak Ibu ya. Iya. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Ada pertanyaan? Tidak Bu. Iya, kalau tidak ada pertanyaan, nanti untuk PR di rumah silakan kerjakan di halaman 70 ya. Saya ada 5 ya. Besok dikumpulkan pada saat pembelajaran selanjutnya. Ya, karena mengingat waktu karena sudah selesai. Sebelum kita akhiri, silakan untuk ketuanya berdoa kembali. Perhatian semuanya untuk mengakhiri pelajaran kita tutup dengan berdoa. Mulai. Berdoa selesai.
Ya, terima kasih untuk hari ini. Demikian Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mita. Waalaikumsalam Ibu. Iya, tadi kita sudah melakukan observasi di kelas ya Ibu ya. Iya. Kalau menurut saya penampilan Ibu Mita bagus sekali. Tapi bagaimana sekarang perasaan Ibu? Ya, tapi kalau perasaan saya sepertinya ketika di kelas tadi saya masih ada yang kurang Ibu dalam pembelajaran bersama peserta didik. Baik begitu ya. Tapi walaupun ada yang kurang, tentunya dari skenario yang Ibu sudah laksanakan tadi, ada apa namanya itu keberhasilannya itu tolong sampaikan Bu dulu. Baik, terima kasih Bu. Dari apa yang telah saya lakukan di kelas tadi, sepertinya saya sudah berhasil mengajak peserta didik itu dalam ketiga prinsip itu, Ibu sudah berhasil karena dilihat dari mereka berdiskusi, kemudian mereka tampil menyampaikan hasil diskusi tersebut, seperti itu Ibu. Kalau dari keberhasilannya. Baik Bu Mita, selanjutnya keberhasilannya kalau tadi boleh saya rangkum, Ibu sudah menggunakan 3 prinsip pembelajaran menyenangkan. Apa itu Bu ya? Pembelajaran mendalam tadi yang pertama itu berkesadaran, ketika datang mereka itu udah rapi, kemudian ketika saya tanya mereka itu udah fokus dengan apa yang saya tanyakan, kemudian tadi ketika mencari di dalam kelompok mereka sudah aktif berdiskusi, dan terakhir ketika untuk presentasi mereka semua tampil dan membacakan hasilnya. Iya, berarti prinsip-prinsip dan itu sudah terlaksana dengan baik ya Bu ya. Nah, terus dari penampilan Ibu tadi, kalau menurut Ibu tuh apa tantangan yang Ibu hadapi? Ya Ibu, sepertinya tadi saya terkendala dengan waktu Ibu. Sepertinya waktu yang saya gunakan itu kurang, karena untuk 2 jam pembelajaran itu seharusnya di akhir kegiatan sebelum saya menutup, itu saya memberikan latihan langsung kepada siswa pada saat itu ya, untuk asesmen formatifnya Ibu. Tapi karena waktu yang tidak mencukupi, akhirnya anak-anak peserta didik itu saya berikan PR untuk besok dikumpulkan, gitu ya, seperti Bu, itu Ibu. gitu. Makanya itu saya anggap sebagai suatu tantangan ya bagi saya, karena untuk waktu sih kalau menurut saya tantangannya. Oh ya, berarti tantangannya adalah waktu yang belum mencukupi ya Bu ya. Karena tadi saya lihat siswanya masih antusias ya Bu ya. Antusias, kemudian waktu berdiskusinya terlalu banyak digunakan, seperti itu. Baik Ibu, kalau menurut Ibu setelah kita diskusi pelaksanaan ini dengan keberhasilan yang Ibu capai, dengan tantangannya Ibu hadapi, nah sekarang Bu, saya ingin tahu apa sih tindak lanjut dari rencana tindak lanjut yang akan Ibu laksanakan untuk yang akan datang Bu? Ya baik Ibu, mungkin Ibu kalau untuk kedepannya ketika saya masuk kelas kembali, mungkin saya akan memanajemen waktu Ibu. Jadi ketika masuk nanti untuk diskusinya atau di kegiatan inti mungkin lebih saya perbaiki kembali, supaya nanti di akhirnya saya tidak memberikan PR lagi kepada siswa, bisa langsung pada saat pembelajaran itu saya memberikan latihan langsung kepada siswa. Baik, bagus sekali ya rencana Ibu untuk tindak lanjut. Baik Ibu, dari pelaksanaan Ibu pelaksanaan saya juga mengamati bahwa Ibu sudah berhasil dalam menanamkan 3 prinsip pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Dan Ibu juga membuat diskusi dengan anak-anak itu, anak-anak juga tampil ke depan dan menyimpulkan, anak-anak menyimpulkan sendiri juga. Nah, kalau menurut saya Ibu tuh mantap. Terima kasih Bu. Ya, Ibu sudah melaksanakan pembelajaran mendalam dengan baik, dan Ibu juga sudah memenuhi kompetensi 4 guru. Ya. Baik Ibu, terima kasih Bu ya, sudah bagus Ibu tampilnya. Lanjutkan Bu ya, yang lain mudah-mudahan akan lebih bagus lagi Bu ya. Amin. Terima kasih Bu Mita. Ya. Mudah-mudahan nilai SKP saya juga bagus ya Ibu. Amin, amin, amin ya. Nanti saya kasih A ya Bu ya. Amin. Alhamdulillah.